Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di channel YouTube MCT Malang Raya dimanapun para pemirsa penggemar berada. Maka kita lanjutkan pembahasan tentang hari akhir. Ya. Sampailah kita pada termasuk Yaumul Hasyr. Ya, kemarin kita sudah termasuk yang berhubungan dengan hari akhir, ada Yaum Al-Barzakh. Kemudian ada pertanyaan dan nikmat serta siksa di kubur, kemudian hari kebangkitan, dan termasuk diantaranya adalah Yaumul Hasyr, yaitu hari dikumpulkannya manusia setelah dibangkitkan dari alam kubur. Jadi mereka dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Yusyarun nasu yaumal qiyamah Hufah murah burlan kama khuliqu." Al-hadis, bahwasanya manusia nanti setelah dibangkitkan dari kubur, mereka akan dikumpulkan di hari kiamat itu dalam keadaan hufah, tidak beralas kaki, tidak memakai pakaian, ya, sebagaimana mereka baru dilahirkan oleh ibunya. Ya. Ada yang berjalan, ada yang naik kendaraan, ada yang berlari. Nah, itu semuanya adalah keadaan ahwal dari manusia ketika mereka dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari bangunnya dari alam kubur, jadi di Yaumul Mahsyar. Ya. Dan keadaan mereka bermacam-macam. Ya, tafawut. Ya. Ada yang mengendarai kendaraan, ada yang berjalan, ada yang bahkan sampai ngesot, ada yang sampai berjalan menggunakan wajahnya. Berarti apa itu? Seperti yang si ala wajhi, ya, jadi telosor. Ya. Mereka ada yang dikumpulkan oleh Allah dalam surah seperti kiroda, yaitu seperti kerah. Siapa mereka? Wahum azzuna, mereka adalah orang-orang yang sukanya berzina. Na'udzubillahi min dzalik. Wa minhum man huwa ala suratil khanazir. Ada juga di antara mereka yang dibangkitkan oleh Allah, gambarannya, bentuknya seperti bentuk babi. Siapa mereka? Humul ladzina kanu ya'kuluna as-suhut wal munqas. Orang-orang yang memakan makanan yang haram dan mereka memakan upeti. Na'udzubillah, na'udzubillah. Wa minhum a'ma. Mereka ada yang dikumpulkan di Yaumul Mahsyar oleh Allah dalam keadaan a'ma, dalam keadaan buta. Bagaimana bisa kita bayangkan? Dalam keadaan sepi saja buta itu sudah tersiksa, apalagi ini fi Yaumul Mahsyar. Orang sudah tidak mengetahui siapa-siapa, kemudian dalam keadaan buta. Siapa mereka? Huwal jahir, orang yang berani mempermainkan hukum, orang-orang yang berani mengakal-akali hukum. Nah, sehingga mereka na'udzubillah dikumpulkan dalam keadaan seperti orang yang ngawur dalam menghukumi sesuatu. Wa minhum al-asom, termasuk di antara mereka ada orang yang tuli, abekam, bisu. Ya. Yaitu siapa mereka? Mayyujabu bi amali, orang yang ujub, orang yang bangga diri dengan amal-amal yang dia lakukan. Alhamdulillah, alhamdulillah. Mudah-mudahan para pemirsa kita semuanya diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa minhum man yamdahu lisanah wa yasilul qayh min fami. Termasuk di antara mereka adalah orang yang lidahnya sendiri digigit, dipaman, ya, sehingga sampai keluar dari mulutnya itu nanah darah keluar dari mulutnya. Siapa mereka? Wahum al-bu'ad alladzina tukhaliqu a'maluhum aqwam, yaitu orang-orang yang suka memberi nasihat, orang-orang yang suka
memberikan nasihat kepada orang lain sedangkan dia sendiri tidak melakukan atau perbuatannya tidak sesuai apa yang dia ucapkan. Itulah makanya para ulama dulu itu ketika seseorang memberikan nasihat maka timbanglah dengan amalan, timbanglah ucapanmu dengan amalan. Sehingga kalau kamu mengucapkan satu, hendaklah beramal dua, minimal begitu. Atau minimal sama, mengucapkan satu juga mengamalkan satu. Nah, jangan sampai tidak mengamalkan. Maka dikatakan oleh para ulama, orang yang seperti itu, na'udzubillah, subhanallah, mudah-mudahan kita diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti gambarannya seperti ibro, seperti jarum, yang mana mereka membuatkan pakaian untuk orang lain, membuatkan baju, celana untuk orang lain, sedangkan si ibro sendiri itu tidak memiliki pakaian. Gambaran juga seperti asah, pungkal, yang mana bisa menajamkan pisau, menajamkan kapak, tapi dia sendiri tidak tajam, tetap menjadi tungku. Ya. Atau seperti lilin gambarannya, yang mana dia menerangi sekitarnya, tapi dia sendiri terbakar oleh api. Itulah gambarannya al-wa'ad, orang-orang yang memberi nasihat akan tetapi ucapannya tidak sesuai dengan apa yang dikerjakannya. Wa minhum man huwa maqtu'ul aid wal arjul. Bagaimana? Bisa kita bayangkan orang yang terputus tangannya, terputus kakinya ketika dibangkitkan dan dikumpulkan di mahsyar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa mereka? Wa hum alladzina yu'dzuna al-jiran. Mereka adalah orang-orang yang suka mengganggu, suka mengusik tetangganya. Ini tetangga ini Rasulullah sampai takut ketika malaikat Jibril sering mendatangi, memberikan wasiat tentang tetangga. Bahkan Rasulullah khawatir kalau jangan-jangan tetangga nanti bisa menjadikan orang yang mendapatkan warisan dari tetangganya, karena saking Allah memperhatikan hak-hak daripada bertetangga. Ketika tetangga itu adalah orang yang dekat kerabat dan dia orang muslim, maka dia haknya tiga. Satu, hak sesama muslim. Dua, sebagai kerabat atau keluarga. Yang ketiga, haknya bertetangga. Kalau dia bukan orang muslim, ya, maka haknya atau kerabat berarti dua, yaitu hakul jiran wa hakul qarabat. Kalau dia bukan siapa-siapa dan dia orang muslim, ya, maka haknya dia menjadi hakul muslim wa hakul jiran. Atau tetangga yang bukan muslim, non muslim, maka tetap ada hakul jiran kepada mereka. Itulah, maka ketika termasuk di antara cerita Imam Abu Hanifah itu pernah punya tetangga orang Yahudi. Setiap hari itu air dari cerennya, air dari kamar mandinya si Yahudi tadi masuk ke dalam rumahnya Imam Abu Hanifah. Itu pun beliau tidak menegurnya dan dibiarkan saja. Ada ulama salafun saleh yang ketika di rumahnya banyak tikus, kemudian ada yang menyarankan dari temannya, sebaiknya engkau memelihara kucing supaya tikus tidak ada di rumahmu dan takut tikus itu dengan kucing yang engkau pelihara. Apa jawabannya? Tidak, saya tidak mau memelihara kucing. Kenapa? Takut kalau aku memelihara kucing nanti tikus yang ada di rumahmu malah lari ke rumah tetanggaku. Itulah sampai segitunya menjaga daripada hakul jiran para salafun saleh, sebagaimana juga diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Wa minhum mayuslabu ala judu'i minan nar, termasuk orang yang disalib di kayu dari api. Siapa? As-su'a bin nasi ila sultan, orang yang memberi perantara, orang yang menjadikan perantara dia dengan sultan, dengan pemimpin, tentunya adalah pemimpin yang zalim. Wa minhum man huwa asyaddu natnan minal jifa, orang yang dibangkitkan oleh Allah dan dikumpulkan di mahsyar dalam keadaan baunya lebih busuk daripada bangkai.
Siapa mereka? Alladzina yuqallibuna 'alal ladzat wasyahwat wa yamna'una haqqallah min amwalihim. Orang yang melezatkan, menikmati hartanya, berlebih-lebihan dalam syahwat dan kenikmatan, akan tapi lupa daripada hak-hak Allah yang ada pada harta yang dititipkan kepadanya. Wa minhum mayalbisu jubbatan syamidhah min qatiran. Termasuk mereka orang yang memakai jubah, tapi jubah ini terbuat dari api, ya, dari aspal yang panas. Siapa mereka? Orang-orang yang kibir, orang-orang yang sombong, yang ujub, yang khuyala. Mudah-mudahan kita semuanya diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan ketika dikumpulkan di padang mahsyar, dikumpulkan bersama orang-orang yang soleh, orang-orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, minan nabiyyina was-siddiqina wasyuhada'i was-sholihin. Kita lanjutkan pertemuan berikutnya, mudah-mudahan diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu musta'an wa alaihi tuklan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.